Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Nila Pandiangan di Liputan Andam Dewi Sekitar. Saya akan membawakan berita yang menarik dan terpercaya. Pemirsa, berita kali ini datang dari salah satu tempat bersejarah di Andam Dewi dan sekitar. Bagaimana informasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Patung Raja Uti yang terletak di Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di Kecamatan Andam Dewi, Desa Lobutua. Tempat ini sering disebut sebagai Tugu Opung Raja Uti atau Monumen Istana Raja Uti di Lobutua. Ini dipersembahkan untuk Raja Uti yang dalam tradisi Batak menjadi tokoh sakti dan dipercaya sebagai penghubung manusia dengan Sang Pencipta. Di samping patung bayi atau sosok awal tersebut, terdapat patung yang menggambarkan Raja Uti sedang berdoa memohon kesempurnaan. Jadi ini namanya Opung Raja Uti. Inilah anak Opung si Tatia Bulan. Opung Tatia Bulan. Inilah anak pertama. Namanya Opung Raja Uti. Ya. Tapi ini sudah wujud yang sempurna. Opung itu lahir kecil, pendek. Itu lihat apa? Semangka. Tangannya keluar sedikit dari situ, ke bawah dua tangan keluar sedikit. Begitulah pertama lahir Opung itu. Kemudian anak Opung si Tatia Bulan itu ada 5. Ini tadi yang pertama. Kedua, Saripuraja. Yang ketiga, Limbong Mulana. Yang keempat, Sagala Raja. Yang kelima, Silau Raja. Jadi Opung ini kembar-kembar sama perempuan. Jadi ini Opung ini namanya Opung Raja Uti. Begitu lahir dia kurang sempurna. Karena kurang sempurna dia dalam bentuk badannya, sehingga dia meminta kepada adiknya supaya diantar dia ke Busuk Buhit. Kenapa? Karena Opung ini yakin setelah berdoa dengan kata puasa di Busuk Buhit dia akan bisa sempurna, dan ternyata benar, dan seperti inilah dia. Setelah turun dari Busuk Buhit dia sudah sempurna, bisa berdiri dan turun ke bawah ke Samosir. Nah, terus yang di atas itu namanya Opung Raja Haturusan. Inilah yang ke Aceh. Ya, inilah yang ke Aceh. Jadi Opung ini terus jalan dan dia membuka kerajaan di sini. Nah, inilah merupakan tempat persinggahannya dulu. Ya, ini pergi ke apa? Pergi ke Aceh, balik singgah di sini, baru balik lagi ke Samosir. Nah, seperti itulah dia. Dan di sini ada apanya? Ini ada tunggangannya. Ini namanya Sanghyang Naga, kan gitu. Jadi ini kalau dia ke laut, kalau dia di darat, ini gajah yang warna putih. Tapi ini untuk darat. Kemudian kalau apalagi ini masih ada bagian bahasa Opung Sibolang kalau bahasa. Jadi ada seperti ini. Kemudian yang memperkasa ini dulu mulai ini membangun pertama sekali Boru Hotang, baru yang kedua ada Margata Barat dari Jakarta. Ada sekitar 15 tahun yang lewat atau 20 tahun yang lewat. Tapi ini sebelumnya sudah ada. Nah, dulunya katanya ini dari batu yang besar di sini merupakan tempat Opung itu duduk dulu di situ. Kemudian batu itu sekarang ada di bawah. Yang pertama seluruh peperannya kan gitu, ya Pak. Seluruh peperannya itu mulai dari Saripuraja, Limbong Mulana, Sagala Raja, Silau Raja, kemudian tambahannya di luar marga itu kita. Saya sendiri marga Panjaitan ikut melestarikan. Tujuannya adalah untuk
mengetahui para leluhur kita, bukan hanya dari Opung Tatiya Bulan, bukan hanya dari Opung Buri Sumbawan, tapi Opung Tatiya Bulan juga. Inilah cucu yang pertama, anak yang pertama, sekitar 80-an, sekitar tahun 1080-an, tapi belum sempurna seperti ini dia. Ini belum ada. Kemudian tahun-tahun berikutnya tambah ini apa ini, semuanya gitu. Kenapa tubuh Opung Rajauti yang nggak penting? Karena memang dia penolong, ya, dia penolong. Dia disebut juga Opung yang sering berdoa kepada Tuhan agar apa ya yang datang sama dia didoakan kepada Tuhan. Di Singamangaraja yang ke-12 dia sudah ikut di sini, sudah ada di sini. Pada zaman Singamangaraja yang ke-12 ya, dia sudah ada di sini, dan Singamangaraja yang ke-12 sudah memohon kepada Opung ini supaya dia diangkat jadi raja di daerah Bangka. Jadi tahun berapa Singamangaraja ke-12 dia sudah ada. Tapi sebelumnya dia sudah ada kiat, kira-kira seperti itu. Pemerintah daerah dalam hal ini dari pemerintah desa ikut membantu dalam hal untuk memberikan informasi sekaligus untuk kebersihan. Itu bantuan-bantuan yang mereka buat mulai dari tenaga atau materi seperti atau yang lain, sering juga mereka datang kemari memberikan bantuan kira-kira seperti itu. Untuk membersihkan gotong royong mereka dari aparat desa sering di sini melakukan gotong royong. Tambahannya ya berupa uang, memberikan sumbangan untuk Opung ini dalam hal untuk melestarikannya, itu memberikan bantuan cat seperti itu. Dianggap sakral oleh sebagian masyarakat setempat dan dipercaya mempunyai kekuatan spiritual. Tempat ini dapat dijadikan menjadi objek wisata budaya atau ritual bagi yang tertarik pada warisan adat Batak. Baik pemirsa, sekian berita untuk hari ini. Terima kasih telah mengikuti kami di liputan Andam Dewi Sekitar. Saya Niela Pandiangan, pamit undur diri.